Adalah ketemu lagi. Assalamualaikum. Ya, teman-teman, kali ini akan saya sampaikan tentang es krim, tapi bukan cara membuatnya, karena itu sudah banyak di YouTube. Berbagai macam cara dan resep, ya. Materi yang akan saya sampaikan ini, saya yakin belum ada di YouTube hingga saat saya ngevlog ini, yaitu cara menciptakan resep es krim. Ya, siap ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan ya, bahwa di video ini full sampai akhir nanti, saya tidak mendemokan cara masak, bahan-bahan, dan peralatan es krim ya. Tidak. Di sini saya cuma ngomong ceramah. Jadi kalau teman-teman nggak suka dengan video yang banyak ngomong seperti ini ya monggo. Tapi saya ingatkan bahwa materi ini cuma satu-satunya di YouTube saat ini yang bahasa Indonesia. Sudah saya cek kemarin. Ya. Tapi kalau yang bahasa Itali, bahasa Jepang atau bahasa Inggris mungkin ada ya, silakan dicari ya. Itu teman-teman ya. Yang kedua adalah saya pernah menulis materi ini ya di internet 12 tahun yang lalu saya publish ya. Saya kirimkan ke admin NCC, Natural Cooking Club Indonesia. Silakan dicari, masih ada blognya. Saya kemarin sempat ngecek ya. Tapi sudah lama banget itu, 2006 kalau nggak salah. Ya, masuk ke Natural Cooking Club Indonesia, cari artikel judulnya pakai tanda petik ya, menciptakan resep es krim sendiri atau menciptakan resep es krim gitu aja ketemu nanti. Itu saya yang nulis, Firdaus Effendi, Blatter es krim. Ya, tapi itu kan tulisan 12 tahun yang lalu ya. Sedangkan sekarang ini perkembangan zaman ya. Banyak bahan-bahan yang canggih dan cara membuat es krim yang bermacam-macam ya. Tentunya video ini nanti lebih up to date dari tulisan yang pernah saya sampaikan itu. Ya teman-teman ya. Oh ya, saya akan cerita sedikit mengenai motivasi saya untuk kenapa saya semangat untuk menyampaikan materi ini ya. Itu berawal dari tahun 2005 itu waktu saya memulai usaha es krim ya. Itu saya mencari resep es krim sendiri. Mencari bukan menciptakan ya, mencari. Lihat di majalah-majalah. Di YouTube nggak ada, belum ada YouTube waktu itu. Tapi ada yahoo.com. Ya, ada materi-materi yang membahas resep tapi nggak selengkap sekarang, nggak seheboh sekarang ya. Saya lihat di situ ada bahan-bahan es krim itu pakai susu, ada yang pakai telur, ada yang pakai apa lagi ya, buah ya macam-macam ya. Nah saya penasaran, ini gimana ini caranya kok bisa bermacam-macam cara dimasukkan ke resep ini dengan komposisi yang berbeda-beda. Ada resep satu yang susunya pakai 300 ml, ada resep lainnya pakai setengah liter, ada resep lainnya yang nggak pakai susu sapi segar tapi pakai telur 2 butir, ada yang 3 butir, ada yang 4 butir ya. Nah itu dari mana asalnya gitu loh? Nggak ada, saya belum cari seperti itu. Saya sempat belajar ke kokinya Holland Bakery ya, yang khusus es krim. Ya cuma dikasih resep baku gitu aja. Dia nggak tahu dari mana asalnya. Lalu saya ketemu salah seorang teman saya yang lulusan Unbra Malang ya. Saya disuruh ke sana, ke perpustakaan Unbra untuk melihat karya-karya skripsi mahasiswa Unbra. Ada es krim. Saya temukan beberapa judul tentang es krim, saya ambil satu, baru tahu saya. Ternyata ini yang menyebabkan kita bisa membuat bermacam-macam resep es krim itu. Nah, teori dasar yang harus kita kuasai adalah komposisi es krim. Ya. Ini adalah komposisi awalnya es krim itu seperti ini. Ada dua, yaitu air dan padatan. Airnya 62%, padatan 38%. Ya. Boleh ada toleransi antara 1 sampai 2%. Jadi misalnya mungkin karena pengaruh penguapan pada saat masak ataupun pada saat nimbang meleset dikit nggak apa-apa, misalnya padatan menjadi 40%, kemudian airnya menjadi 60%, itu masih bagus ya. Atau padatan menjadi 36%,
airnya ketambahan kebanyakan menjadi 64%, oke, masih bisa dicoba, itu masih bisa dirasakan es krimnya ya. Saya sendiri pernah mencoba secara tidak sengaja dua-duanya, yaitu pada saat dulu masih awal membuat es krim ya, awal-awal masih belum tahu ya. Waktu itu saya campur-campur gitu aja, kebanyakan airnya itu ya, sehingga mungkin airnya bisa sampai 75 atau berapa gitu ya. Itu hasil es krimnya adalah kemeresek. Kalau nggak ditaruh freezer nggak apa-apa, kalau taruh freezer seharian dia menjadi keras ya, dan setelah dibiarkan beberapa saat, disendok, digigit, keras gitu. Itu kalau airnya kebanyakan. Sedangkan kalau padatannya kebanyakan, pernah juga beberapa waktu yang lalu, waktu bikin es krim durian ya, nggak sengaja, itu hasilnya tidak seperti es krim, tapi seperti jenang. Ya, es krimnya itu nggak mengeras seperti es batu gitu, enggak. Ya empuk, tapi alotnya. Digigit bisa, tapi alot, nggak bisa dikulum seperti es krim gitu ya. Dan itu saya taruh lepehan beberapa saat, nggak cair-cair es krimnya itu. Itu kalau padatannya terlalu banyak. Ya, sekarang kita menuju ke komposisi dari padatan yang 38% tadi ya. Jadi ada 5 komponen pembentuk padatan es krim, yaitu protein, lemak, gula, stabilizer, dan emulsifier. Nah, protein 11, lemak 12, itu bisa di switch ya, bisa di split nanti. Protein yang 12 atau lemak 11 ya. Atau mungkin ada toleransi sekitar 3-4% nggak apa-apa ya. Jadi mungkin proteinnya 14, terus lemaknya 10 atau 9 ya. Seperti itu. Ya, jadi kemudian ada gula 15%, stabilizer, dan emulsifier masing-masing 0,3% ya. Sekarang saya jelaskan manfaat dari masing-masing 5 komponen pembentuk ini ya. Protein itu untuk tubuhnya es krim ya. Jadi tanpa protein maka es krim itu menjadi sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan. Nggak cukup cuma lemak sama gula, nggak cukup, nanti akan menjadi lunglai proteinnya ya, es krimnya ya. Jadi nggak bagus es krim yang ada sekarang. Kemudian itu manfaat dari protein ya. Selain dari gizinya sendiri ada protein ya. Kemudian lemak ini manfaatnya adalah melembutkan es krim. Dia mempunyai fungsi untuk memperlembut ya. Kemudian untuk juga sebagai agen pengembang. Jadi adonan es krim nanti setelah diproses menjadi es krim itu bisa mengembang. Ya, itu kontribusi dari lemak ini. Oke. Kemudian gula ini sebagai pemanis utamanya, tapi juga dia mempunyai fungsi sebagai pelembut. Nah, ini angka-angka 11, 12, 15 ini bukan tiba-tiba ada begini aja ya. Ini melalui penelitian yang bersejarah ya, sejarah es krim. Ada ahli-ahlinya. Jadi es krim ini bukan sekedar kuliner, tapi dia adalah produk kimia dan fisika ya. Jangan dianggap remeh. Ya, jadi gula itu sudah 15% itu sudah takaran. Saya kalau bikin es krim pakai formula ini nggak pernah saya ngicipi, nggak pernah. Begitu saya hitung pakai spreadsheet ya atau Excel, sudah ketemu 15% atau lebih dikit, 16% atau 14%. Jadi es krim saya icipi langsung pas manisnya. Ini gula pasir ya, bukan gula yang macam-macam ya. Ya kita nggak pakai mikir healthy dulu ya. Ini es krimnya pokoknya jadi es krim ya. Entah healthy apa enggak, yang jelas enggak. Karena terbukti ada lemak dan gula. Ya kita nggak bicara masalah itu. Oke, kemudian ada komponen yang kecil-kecil yaitu stabilizer dan emulsifier. Ya. Nah, ini sekarang kita coba bicara tentang fisika dan kimia sedikit. Jadi pada saat adonan es krim itu kita masak dan aduk ya, itu sebenarnya kita adalah sedang menghomogenkan adonan supaya padatan itu ya, protein, lemak, molekul-molekulnya, protein, lemak, gula, dan molekul air tadi bisa menyatu. Itu kondisi terhomogenisasi. Itu sulit dilakukan kalau tanpa ada emulsifier.
ya, tanpa emulsifier. Emulsifier itu sifatnya mencampur, jadi emulsif, ya. Dengan adanya emulsifier, kita aduk, dia bisa mudah mencampur molekul-molekul tadi. Pada saat homogen itu, molekul-molekul air itu dikelilingi oleh molekul protein, lemak, dan gula. Kenapa hal itu harus terjadi? Karena molekul air itu, kalau dia membesar, menyatu, dan berkoloni menjadi besar, pada saat dibekukan di freezer, dia akan mengkristal. Itu sifat dari air. Sedangkan protein, lemak, gula enggak. Ya. Makanya, tapi air tetap perlu. Pakai 62 komponen tadi perlu air itu. Kalau nggak ada airnya nggak jadi es krimnya juga ya. Jadi ada airnya tapi terkondisikan gitu loh. Ya, jadi airnya tadi diperkecil kelompoknya itu, kemudian dikelilingi oleh protein, oleh molekul protein, molekul lemak, dan molekul gula. Tujuannya dari emulsifier untuk memudahkan mereka membentuk seperti itu. Karena protein dan lemak dan gula dan air itu nggak bisa mencampur dengan mudah. Oke. Terus apa manfaat stabilizer ya? Stabilizer ini manfaatnya untuk menjaga ikatan-ikatan tadi supaya bertahan. Itu gunanya stabilizer. Oh iya, tadi masalah lemak ya. Lemak itu kalau teman-teman pernah dengar gelato. Gelato itu apa? Gelato itu adalah adalah es krim yang rendah lemak. Itu adalah gelato. Sedangkan es krim yang tanpa lemak namanya sorbet. Oke, saya kira itu dari komposisi layer, komposisi nutrisinya ya. Sekarang kita bahas masuk ke bahan. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah es krim ya jelas kita harus menggunakan susu. Ya, itu adalah awal dari es krim itu susu. Susu sapi segar itu kandungan airnya 87%. Ya, antara itu 87, 87,5 sampai 88 tergantung situasinya si sapi tadi. Kalau susu sapi segar itu langsung kita jadikan adonan es krim, kita masukkan ke es krim maker, jelas nggak jadi. Karena airnya banyak. Walaupun dia akan terhomogenisasi ya, kita aduk menjadi es krim, nanti hasilnya mengkristal ya, nggak bisa jadi es krim. Ya, makanya di pabrik-pabrik es krim itu mereka punya alat namanya evaporator. Evaporator itu mengurangi kadar air dari susu sapi segar tadi sehingga tercapai kadar air yang pas ya 62%. Proteinnya mungkin menjadi berapa, mungkin atau 10 atau 7, lemaknya menjadi sekian juga, antara 8, tinggal nambahi nutrisi lain supaya proteinnya menjadi 11. Ya, gula juga ditambahkan. Itu tujuannya manfaat dari evaporator tadi, memproses evaporasi. Nah, itu skala pabrik ya. Nah, gimana dengan kita di rumah ini atau mungkin usaha-usaha kecil yang nggak punya alat evaporasi yang mahal ya, ya kita main bahan-bahan aja. Jadi susu sapi segar yang kandungan airnya banyak tadi, kita tambahkan bahan-bahan padatan lain yang agak banyak. Misalnya kita tambahkan susu bubuk full cream ya, kemudian susu bubuk skim. Itu kita bisa manfaatkan dua-duanya ya untuk memperkental susu sapi segar tadi. Ya, sehingga dengan menambahkan bahan-bahan tadi kandungannya menjadi berubah, makin kental kan. Kalau kita menambahkan gula, menambahkan bubuk, terus kita aduk kan makin kental kan. Kita tahunya kental ya, secara fisik pandangan mata kental, tapi di komposisinya ada angka-angkanya di situ. Airnya menjadi berapa, terus protein, lemaknya menjadi berapa, gulanya menjadi berapa. Nah, bagaimana cara ngitung angka-angkanya itu yang akan saya jelaskan lebih lanjut dengan matriks. Oke, jadi teman-teman yang mendengarkan ceramah saya ini dan kebetulan mempunyai skill spreadsheet ya atau Excel ya, dengan menggunakan formula-formula yang cukup advance ya, saya yakin bisa menerjemahkan apa yang saya jelaskan ini menjadi sebuah formula Excel yang bagus.
Tapi bagi yang nggak bisa ya cukup dengarkan saja, nanti minta bantuan teman lain yang bisa memformulasikan ya. Cukup dengarkan saja. Jadi gini, eh, awal-awal saya buat es krim dulu saya sudah paham komposisinya ya dari buku skripsi tadi. Saya dibantu dengan buku yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RI, namanya buku Daftar Bahan Makanan. Itu ada ribuan atau ratusan atau ribuan mungkin bahan makanan banyak ya. Ada daging, ada tempe, tahu, kemudian ada buah-buahan, ada ikan asin, macam-macam. Ya nggak semuanya bisa kita buat es krim tentunya ya. Buah-buahan aja yang bisa kita pakai dan beberapa produk dairy atau susu. Nah itu nanti di situ dicari ada buah ini kandungannya apa ya. Itu ada 4 kolom yang utama, yaitu kolom lemak, protein, karbohidrat, dan air. Karbohidrat ini ya saya anggap gula lah, soalnya nggak ada di situ kolom gula, nggak ada. Jadi karbohidrat ini saya asumsikan sebagai gula dan ternyata kayaknya cocok ya. Lemak, protein, karbohidrat, dan air. Ada kolom lain kecil-kecil tapi kandungannya kecil sekali, yaitu kalsium, natrium, zat besi, dan lain-lain. Itu nggak seberapa saya perhatikan ya, saya abaikan ya. Dengan buku itu saya bisa meracik bermacam-macam resep es krim waktu itu. Nah saat ini buku itu nggak perlu amat kita lakukan, kita perlukan ya. Karena apa? Di internet sudah ada informasi tersebut. Jadi dengan mengetikkan di Google, kita mencari stroberi misalnya, kandungan gizi stroberi, itu dicari di Google. Nanti ketemu dari situs yang kredibel ya. Ada kandungan proteinnya berapa, lemaknya berapa, gula, karbohidrat berapa, air berapa, ketemu nanti. Kalau stroberi itu kandungan airnya banyak, mungkin sekitar 70%. Buah-buah yang berair itu kandungan airnya banyak, ada yang 80, ada yang 70. Susu bubuk full cream, itu adalah susu bubuk yang kandungan lemaknya tinggi. Jangan dikira nggak ada airnya, coba dicari di Google, itu ada airnya, sekitar 3% atau berapa gitu. Atau mungkin 5% lah ya. Ya, jadi dari informasi-informasi itu kita buat Excel-nya nanti. Ya. Misalnya kita mau bikin es krim buah misalnya ya. Nah, kita nggak usah bikin pakai susu sapi segar lah, kan sulit ya susu sapi segar itu ya. Ya kita pakai air aja, air biasa, air matang atau air mentah nggak apa-apa, soalnya nanti kan dimasak ya, air mentah, air putih lah. Jadi di Excel itu kita buat sebelah kiri adalah daftar bahan yang kita pakai ya. Misalnya pertama kali adalah susu bubuk full cream, kemudian skim, kemudian kita misalnya pakai buah stroberi ya, kemudian gula, kemudian air ya. Nah kemudian stabilizer ini bisa saya jelaskan. Untuk yang idealis ya kita gunakan gelatin yang dipakai, tapi gelatin ini masih kontroversi ya, karena dia ada yang dibuat menggunakan tulang babi, ada yang dibuat dari tulang sapi. Nah ini meragukan kan, daripada ragu ya kita nggak pakai gelatin lah. Ada masih banyak cara, yang dipakai adalah CMC. Nah kalau CMC ini jelas asalnya dari tumbuhan jenis rumput laut. Oke. Kalau CMC masih sulit ya, mungkin di daerah yang nggak ada toko kue ya, kita pakai agar-agar, sama aja. Agar-agar ini juga stabilizer juga. Ya ada merek apa itu, Seriti, Swallow, Walet ya. Bisa kita pakai ini. Nggak banyak, cuma 0,3% ya, satu bungkus mungkin. Kemudian emulsifier. Nah emulsifier ini belakangan saya mengamati di resep-resep es krim di YouTube itu mereka pakai SP. Memang sakti banget SP ini. Dia itu nggak sekedar emulsif, tapi juga bisa mengembangkan adonan es krim itu sampai 2 kali lipat. Sangar ini SP ini. Makanya banyak sekali resep-resep di Google ya, yang cuma bahan apa-apa aja nanti belakangan SP itu jadi es krim dia. Dia bisa melembutkan, bisa mengembangkan ya, memperkokoh juga dia bisa jadi es krim itu. Nah, tapi kalau saya sendiri setelah browsing dan merenungkan, SP ini dibuat dari apa sih? Bahannya kok seperti itu ya. Mestinya ada lemaknya dia itu. Soalnya yang sifatnya mengembangkan itu lemak. Ya kan?
Nah, daripada ragu, dan ada juga yang bilang SP ini ada dampak efek sampingnya, ya. Kalau kebanyakan SP ya nggak bagus. Jadi daripada ragu ya kita gunakan emulsifier yang alami. Apa itu? Kuning telur. Kuning telur ini mempunyai enzim yang bersifat emulsif. Walaupun isinya nggak emulsifier semua ya, jadi ada juga protein, lemak, gula, dan airnya juga ada ya. Itu kita masukkan kuning telur tadi ke dalam kolom Excel tadi yang sebelah kiri. Tapi ada emulsifiernya, ya kita nggak usah nganggap dia berapa persen, pasti ada. Dan cukup kalau kita ambil kuning telur 3 butir atau 4 butir mungkin cukup lah untuk mengangkat kandungan emulsifiernya. Ya, cara pengolahnya gimana? Kan kuning telur itu mentah ya. Nah itu nanti tidak kita bicarakan di sini. Ini bahannya. Kalau cara pengolahannya nanti di materi yang lain ya. Tuh, yang penting bahannya tercukupi, terpenuhi prosentasenya. Oke, setelah kita masukkan tadi bahan-bahan tadi ya, kita buat kolom lagi di sebelah kanannya, 4 kolom. Ya, pertama adalah kolom karbohidrat, kolom lemak, protein, karbohidrat, dan air. Kan ada kan? Tiap-tiap bahan kan ada di internet tadi, masukkan. Kemudian kolom kelima adalah volumenya. Jadi protein berapa gram, lemak, susu bubuk full cream berapa gram, skim berapa gram, air berapa gram ya. Air jangan pakai liter, pakai gram aja supaya seragam ya. Karena air itu berat jenisnya 1, jadi sama aja, liter gram sama saja. Air berapa gram, gula berapa gram, kemudian agar-agar tadi berapa gram, kuning telur berapa gram, masukkan semua. Kalau kita mau pakai buah ya, stroberi berapa gram. Dari gram dan kandungan protein lemak tadi ketemu nanti di sebelah kanannya lagi. Totalnya berapa gram. Di total ketemu komposisinya. Paham ya? Yang paham Excel mesti paham ini, mesti bisa nangkep ini. Ketemu nanti protein total berapa persen, lemak berapa persen, gula berapa persen, dan seterusnya. Kita tinggal mainkan gram-gramnya tadi supaya ketemu 11, 12, 15, 0,3, 0,3. Ya meleset dikit nggak apa-apa, yang penting toleransinya nggak terlalu besar. Oke teman-teman, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa nangkep. Nah kalau itu sudah terpenuhi, selesailah, ketemulah resep es krim yang dikehendaki. Ya, bisa diperbanyak susunya, bisa diperbanyak buahnya, bisa diperbanyak gulanya ya, supaya tercapai angka-angka tadi. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan di sini ya. Oh ya, saya ingatkan jangan pakai tepung maizena. Jadi tepung maizena ini sering dipakai di bahan-bahan di resep-resep es krim ya, itu sifatnya adalah stabilizer dia. Untuk seperti agar-agar, tapi jangan dipakai. Saya sudah sering buat es krim pakai tepung maizena dulu awal-awal ya. Walaupun cuma sedikit itu rasanya mempengaruhi sekali. Jadi nggak kayak es krim, tapi kayak kue. Ya, kayak kue. Kalau es krim itu ya harusnya susu sudah. Kalau buah bagus pakai perasa. Tapi tepung maizena itu sedikit aja dia sudah mempengaruhi rasa seperti kue. Teksturnya bagus, cuma rasanya ya nggak sip menurut saya. Jadi lebih baik pakai stabilizer yang tawar tadi ya, seperti agar-agar tadi atau CMC itu lebih bagus. Oke, sekarang dengan memahami ini teman-teman sudah next level di dunia es krim ya, bukan sekedar membuat es krim tapi menciptakan resep es krim sendiri ya. Selamat, sampai ketemu di tutorial atau ceramah-ceramah saya selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.